Saya sudah rangkum 8 tipe soal ujian yang paling sering keluar, dari yang sifatnya dasar sampai soal sulit di nomor 8 nanti, yang sering banget bikin bingung kalau kita nggak tahu triknya. Kita akan bahas tuntas satu persatu, jadi pastikan kalian tonton step by step supaya nggak ada langkah yang terlewat. Yuk kita mulai dari soal yang pertama. Teman-teman, berikut adalah rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua buah sudut, mulai dari rumus untuk sinus, kosinus, dan tangen. Mari kita aplikasikan 6 buah rumus ini ke dalam 8 buah soal berikut. Untuk soal yang pertama, coba teman-teman perhatikan di sini yang ditanyakan adalah nilai dari sin 75 derajat. Nah, untuk mengerjakan soal ini, teman-teman ubah 75 derajat menjadi penjumlahan dua buah sudut istimewa. Pada soal ini, saya ubah 75 derajat menjadi penjumlahan dari 45 derajat ditambah 30 derajat. Sehingga sin 75 derajat kita tulis menjadi sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Di sini terlihat bahwa 45 derajat itu sebagai alfa dan 30 derajat itu sebagai beta. Sehingga kita bisa menggunakan rumus yang pertama, yaitu sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Sehingga sin 75 derajat kita tulis menjadi sin 45 derajat kali cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat sin 30 derajat. Kemudian kita ganti sin 45 derajatnya dengan setengah akar 2, cos 30 derajatnya dengan setengah akar 3, dan cos 45 derajat dengan setengah akar 2, dan sin 30 derajat dengan setengah. Langkah selanjutnya adalah teman-teman kalikan setengah akar 2 dikali setengah akar 3. Hasilnya adalah seperempat akar 6. Dan setengah akar 2 dikali setengah, hasilnya adalah seperempat akar 2. Sehingga kita tulis menjadi sin 75 derajat sama dengan seperempat akar 6 ditambah seperempat akar 2. Kemudian kita faktorkan karena ada angka yang sama, yaitu seperempat. Sehingga teman-teman menulisnya menjadi sin 75 derajat sama dengan seperempat dikali akar 6 ditambah akar 2. Dan ini hasilnya. Jadi itu teman-teman ya, untuk 75 derajat ini kita bentuk menjadi penjumlahan dua buah sudut istimewa yang sudah kita tahu nilai sinus dan kosinusnya. Kenapa tidak jadi 60 tambah 15? Karena kita sudah tahu sin dan cos 60, tapi kita belum tahu sin dan cos 15. Jadi teman-teman usahakan mengubah 75 derajat ini menjadi penjumlahan dua buah sudut istimewa yang sudah kita tahu nilai sinus, kosinus, dan tangennya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini ditanyakan adalah cos 15 derajat. Ini pun sama caranya dengan nomor 1. Teman-teman ubah 15 derajat ini menjadi penjumlahan atau pengurangan dua buah sudut istimewa. Pada soal ini saya ubah 15 derajat ini menjadi pengurangan dari 45 derajat dikurangi 30 derajat. Sehingga cos 15 derajat kita tulis menjadi cos 45 derajat dikurangi 30 derajat. Yang berarti 45 derajat itu sebagai alfa dan 30 derajat itu sebagai beta. Sehingga di sini yang kita gunakan adalah rumus dari cos alfa min beta. Yang rumusnya adalah cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Sehingga cos 15 derajat ini kita tulis menjadi cos 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Kemudian kita ganti nilainya, cos 45 derajat dengan setengah akar 2, cos 30 derajat dengan setengah akar 3, sin 45 derajat dengan setengah akar 2, dan sin 30 derajat dengan setengah. Langkah selanjutnya adalah kita kalikan setengah akar 2 dengan setengah akar 3, hasilnya menjadi seperempat akar 6, dan setengah akar 2 dikali setengah hasilnya menjadi seperempat akar 2. Sehingga cos 15 derajat itu sama dengan seperempat akar 6 ditambah seperempat akar 2. Kemudian kita keluarkan seperempatnya menjadi seperempat dikali akar 6 ditambah akar 2. Dan ini adalah hasil dari cos 15 derajat. Jadi gitu teman-teman ya, ketika ada sudut seperti ini, teman-teman cari yang selisihnya 15 derajat. Sebenarnya bisa juga dengan cara 60 derajat dikurangi 45 derajat, dan hasilnya pun pasti akan sama seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini adalah aplikasi dari rumus tangen yang ini. Yang ditanyakan adalah tangen dari 105 derajat. Tangan 105 derajat ini seperti biasa kita ubah 105 derajat itu menjadi penjumlahan atau pengurangan dua buah sudut istimewa. Di sini saya ubah 150 derajat itu menjadi penjumlahan antara 60 derajat ditambah 45 derajat.
Sehingga tan 105 derajat itu sama dengan tangen dari 60 derajat ditambah 45 derajat. Yang berarti alfanya adalah 60 derajat dan betanya adalah 45 derajat. Berarti kita gunakan rumus yang ini, yaitu rumus dari tangen alfa plus beta. Sehingga tan 105 derajat itu kita tulis menjadi tan 60 derajat ditambah tan 45 derajat dibagi 1 dikurangi tan 60 derajat dikali tan 45 derajat. Sesuai dengan rumus yang ini. Tangen 60 derajat itu adalah akar 3, tangen 45 derajat itu adalah 1, kemudian yang bawah juga sama, 1 dikurangi tan 60 derajatnya kita ganti dengan akar 3, dan tan 45 derajatnya kita ganti dengan 1. Sehingga menjadi akar 3 plus 1 dibagi 1 per min akar 3. Nah, sampai sini teman-teman, jawabannya belum selesai. Teman-teman harus merasionalkan bentuk akar yang ini dengan cara mengalihkannya dengan bentuk sekawan. Sehingga tan 105 derajat kita tulis menjadi akar 3 plus 1 dibagi 1 min akar 3 dikali 1 plus akar 3 per 1 plus akar 3. Jadi kita rasionalkan bentuk akar yang bawah ini dengan mengalihkan bentuk sekawannya. Bentuk sekawan dari 1 min akar 3 adalah 1 plus akar 3. Sehingga pembilang dan penyebut dari pecahan ini dikali dengan 1 plus akar 3. Langkah selanjutnya adalah teman-teman kalikan yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. Yang atas kita kalikan dengan cara kali pelangi, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Ini adalah hasil dari akar 3 dikali 1, hasilnya adalah akar 3, kemudian akar 3 dikali akar 3, hasilnya adalah 3, kemudian 1 kali 1, hasilnya adalah 1, dan 1 dikali akar 3, hasilnya adalah akar 3. Sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian yang bawah, teman-teman lihat, angkanya sama, hanya tandanya berbeda. Sehingga untuk yang bawah, teman-teman pakai rumus yang ini, yaitu A min B dikali A plus B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Sehingga di sini kita dapat bahwa 1 min akar 3 dikali 1 plus akar 3 itu hasilnya adalah 1 pangkat 2 dikurangi akar 3 pangkat 2. 1 pangkat 2-nya adalah 1 dan akar 3 pangkat 2-nya adalah 3. Sehingga hasilnya menjadi 1 min 3. Kemudian kita sederhanakan hasilnya menjadi akar 3 ditambah akar 3 itu menjadi 2 akar 3, kemudian 3 ditambah 1 itu 4, dan 1 dikurangi 3 itu adalah min 2, sehingga kita tulis menjadi 2 akar 3 plus 4 dibagi min 2. Kemudian masing-masing kita bagi dengan min 2, yaitu 2 dibagi min 2 hasilnya adalah min 1, sehingga menjadi min akar 3, kemudian 4 dibagi min 2 itu hasilnya adalah min 2. Sehingga hasilnya menjadi negatif akar 3 dikurangi 2. Ketika kita keluarkan negatifnya, maka kita tulis menjadi negatif akar 3 plus 2. Nah, itu teman-teman untuk aplikasi jumlah dan selisih dua sudut untuk yang tangen ya. Jadi emang teman-teman harus punya kemampuan lagi dalam hal merasionalkan bentuk akar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, kalau di soal nomor 1, 2, dan 3 tadi kita mengaplikasikan rumusnya secara langsung, maka kita lihat soal nomor 4 ini juga sama mengaplikasikan rumusnya secara langsung tanpa variasi, hanya saja dibalik. Yang tadi nomor 1, 2, dan 3 itu dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri. Coba teman-teman perhatikan soal yang ini, angkanya sama, yaitu 30 derajat dengan 15 derajat. Tapi bentuknya adalah sin cos ditambah kosin. Kalau lihat dari 6 buah rumus ini, yang bentuknya sin cos ditambah kosin adalah rumus yang pertama, yaitu sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta, yang sama dengan sin alfa plus beta. Sehingga kalau kita misalkan ini sebagai alfa dan ini beta, ini pun alfa dan ini beta, maka sin 30 derajat cos 15 derajat ditambah cos 30 derajat sin 15 derajat itu kita bisa tulis menjadi sin alfa plus beta. Atau kita tulis menjadi sin 30 derajat ditambah 15 derajat. Nah, 30 derajat ditambah 15 derajat itu adalah 45. Sehingga bentuk yang ini sama aja dengan sin 45 derajat. Dan sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Jadi jawaban untuk soal yang ini adalah setengah akar 2. Jadi itu teman-teman ya, kadangkala di soal itu ada yang mengubah rumus dari kiri ke kanan, ada juga yang dari kanan ke kiri. Teman-teman lihat saja polanya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini tipenya berbeda dengan soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Di sini levelnya naik sedikit.
Diketahui sin A sama dengan 3/5 dan sin B sama dengan 5/13. Dengan A dan B sudut lancip. Tentukan hasil dari cos A ditambah B. Nah, teman-teman, perhatikan di sini ada keterangan A dan B adalah sudut lancip. Kata lancip di sini sangat penting karena lancip itu menunjukkan kuadran. Di sini adalah kuadran 1. Dan teman-teman tahu di kuadran 1 itu nilai dari sin, cos, dan tangen itu adalah positif. Kenapa itu perlu? Karena nanti dalam menentukan cos-nya. Mari kita jawab. Teman-teman tahu bahwa rumus dari cos A plus B itu adalah cos A cos B dikurangi sin A sin B. Sementara di soal baru diketahui sin A dan sin B. Berarti teman-teman harus mencari cos A dan cos B. Bagaimana mencarinya? Caranya adalah yang pertama teman-teman buat segitiga siku-siku. Dengan salah satu sudutnya adalah sudut A. Seperti ini ya. Nah, kemudian teman-teman lihat yang diketahui di soal itu adalah sin A sama dengan 3/5. Nah, waktu di trigonometri bagian awal, teman-teman mengetahui bahwa sin itu rumusnya depan miring. Berarti ini sebagai depan dan ini sebagai miring. Sehingga kita tulis menjadi di depan sudut A itu yang ini adalah 3 dan sisi miringnya adalah 5. Kita tulis seperti ini. Kemudian ada yang masih kosong, yaitu di bagian sini. Nah, teman-teman ingat, ini adalah segitiga siku-siku. Untuk mempercepat perhitungan, teman-teman hafalkan saja triple Pythagoras. Yang salah satunya adalah 3, 4, 5. Sehingga kalau di sini sudah ada angka 3 dan 5, maka angka di sini adalah 4. Sehingga teman-teman dari sini bisa mencari berapakah cos dari sudut A. Cos dari sudut A itu adalah rumusnya samping dibagi miring. Sampingnya 4 dan miringnya ada 5. Sehingga cos A itu adalah 4/5. Ya, 4/5. Nah, untuk mencari cos B juga caranya sama. Kita gambar segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya adalah sudut B seperti ini. Kemudian diketahui bahwa sin B-nya itu adalah 5/13. Berarti depannya 5, miringnya 13. Kita tulis seperti ini. Dan teman-teman gunakan kembali triple Pythagoras. Ada triple Pythagoras yang 5, 12, dan 13. Sehingga angka yang di sini adalah 12. Dan cos B-nya adalah menjadi 12/13 dengan menggunakan rumus samping per miring. Jadi itu teman-teman ya. Nah, setelah ini kita sudah dapat sin A, cos A, kemudian sin B dan cos B, maka masukkan ke rumus ini. Mari kita lihat. Cos A plus B itu sama dengan cos A cos B dikurangi sin A sin B. Cos A-nya kita ganti dengan 4/5, kemudian cos B-nya kita ganti dengan 12/13, sin A-nya kita ganti dengan 3/5, dan sin B-nya kita ganti dengan 5/13. Sehingga kita tulis menjadi seperti ini. Kemudian tinggal kita kalikan saja 4/5 dikali 12/13 dikurangi 3/5 dikali 5/13. Kita kalikan ya. 4 dikali 12 itu 48. 5 dikali 13 itu adalah 65. Kemudian 3 dikali 5 itu adalah 15 dan 5 kali 13 yaitu 65. Sehingga kita tulis menjadi seperti ini. Cos A ditambah B sama dengan 48/65 dikurangi 15/65. Kemudian karena penyebutnya sudah sama, kita kurangkan pembilangnya, yaitu 48 dikurangi 15, yang hasilnya adalah 33. Sehingga cos A plus B itu sama dengan 33/65. Jadi ini adalah jawaban untuk soal nomor 5. Jadi tipe berikutnya teman-teman ya, untuk soal jumlah dan selisih dua sudut ini, ada soal yang seperti ini. Jadi teman-teman lakukan caranya seperti tadi. Yang pertama bikin segitiga siku-siku seperti ini, kemudian hafalkan triple Pythagoras. Ini saya sudah berikan dua buah triple Pythagorasnya, ada 3, 4, 5, ada 5, 12, 13. Dan mungkin masih banyak yang lainnya yang nanti akan muncul di soal. Untuk soal nomor 6 ini, tipenya hampir mirip dengan soal nomor 5 tadi. Hanya saja kalau teman-teman perhatikan di sini ada yang berbeda. Di sini diketahui bahwa A-nya adalah sudut lancip, tapi B-nya adalah sudut tumpul. Nah, ini penting ya. Sudut lancip itu artinya kuadran 1 dan sudut tumpul itu di kuadran 2. Ketika sudut lancip, maka nilai sin, cos, dan tangennya adalah positif. Tapi ketika kuadran 2 atau sudut tumpul, maka hanya sin yang positif. Nilai cos dan tangennya adalah negatif. Ini penting.
Dan di sini yang ditanyakan adalah sin A min B. Sin A min B itu rumusnya teman-teman adalah sin A cos B dikurangi cos A sin B. Seperti rumus yang dikatakan tadi di awal. Nah, di soal sudah diketahui cos A-nya dan sin B-nya. Sehingga kita harus mencari sin A dan cos B-nya. Caranya sama seperti tadi, kita mulai dari sudut A, menggambar segitiga yang tadi ya. Segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya kita namai A. Nah, cos A sama dengan 5/13. Cos itu rumusnya adalah samping per miring, sehingga di samping sudut A-nya adalah 5 dan miringnya adalah 13. Kita tulis seperti ini. Dan kalau menggunakan triple Pythagoras, maka sisi di depan sudut A itu adalah 12. Karena triple Pythagorasnya adalah 5, 12, 13. Dan dari sini kita bisa menentukan berapakah dari sin A-nya. Sin A itu adalah depan per miring, sehingga sin A itu adalah 12/13. Kita tulis menjadi 12/13. Ini untuk sudut A ya. Sekarang mari kita gambar untuk yang B-nya. Kita gambar untuk yang B-nya menjadi seperti ini. Dan diketahui sin B-nya adalah 7/25. Berarti di depan B-nya adalah 7 dan miringnya adalah 25 ya. Sehingga kita tulis menjadi seperti ini. Berarti sisi ketiganya kita harus hafal lagi tipe Pythagoras yang berikutnya, yaitu 7, 24, 25. Berarti karena sudah ada angka 7 dan angka 25, maka yang ini adalah 24. Sehingga cos B-nya teman-teman menjadi negatif 24/25. Loh, kenapa ini jadi negatif? Teman-teman ingat bahwa B itu berada di kuadran 2. Dan ketika di kuadran 2, nilai cos-nya adalah negatif. Sehingga hasil dari 24/25 ini kita tambahkan tanda negatif. Yang artinya ini ada di kuadran 2. Sesuai dengan yang diketahui di soal. Nah, yang kita butuhkan sudah lengkap. Sin A sudah tahu, cos B sudah tahu, cos A sudah tahu, dan sin B sudah tahu. Mari kita ganti masing-masing dengan angka yang sudah kita ketahui. Sehingga sin A min B kita tulis menjadi 12/13 dikali negatif 24/25 dikurangi 5/13 dikali 7/25. Kemudian kita kalikan. Sehingga sin A min B itu menjadi negatif 288 hasil perkalian 12 kali negatif 24 dibagi 325 hasil perkalian dari 13 kali 25 dikurangi 35 hasil dari 5 kali 7 per 325 hasil dari 13 dikali 25. Langkah selanjutnya adalah karena penyebutnya sudah sama, maka kita operasikan atau kurangkan yang atas, yaitu negatif 288 dikurangi 35, yang hasilnya adalah negatif 323/325. Jadi ini adalah hasil dari sin A min B. Nah, dari soal ini kita belajar bahwa kita harus teliti dengan jenis sudut yang diketahui di soal. Kalau dua-duanya lancip, itu berarti kuadran 1, berarti nilai sin, cos, dan tangannya positif. Tapi kalau diketahuinya sudut tumpul, maka itu kuadran 2. Sehingga hanya sin yang positif, nilai cos dan tangannya kita tambahkan tanda negatif. Itu teman-teman ya. Ini poin penting dari soal nomor 6. Nah, kita lanjut ke soal nomor 7. Bila teman-teman perhatikan di soal nomor 7 ini, kita mengetahui bahwa cos A min B itu sama dengan 3/5. Dan cos A kali cos B itu sama dengan 7/2. Tentukan nilai dari tan A dikali tan B. Jelas tipe soal nomor 7 ini berbeda dengan soal nomor 1 sampai 6. Ini levelnya lebih naik lagi. Tapi untuk mengerjakan soal ini, teman-teman, mulailah dari yang diketahui, yaitu cos A min B sama dengan 3/5. Kenapa mulai dari sini? Karena kita sudah tahu rumus dari cos A min B. Rumus dari cos A min B itu adalah cos A cos B ditambah sin A sin B. Nah, sesudah itu teman-teman, cos A min B-nya yang ini kita ganti dengan 3/5 yang ini. Dan cos A cos B-nya yang ini teman-teman, cos A cos B kita ganti dengan 7/2 sesuai dengan yang diketahui di soal. Sehingga kita tulis menjadi 3/5 sama dengan 7/2 ditambah sin A sin B. Sehingga kita peroleh bahwa sin A sin B itu sama dengan 3/5 dikurangi 7/2. Ini 7/2-nya pindah ruas ya, asalnya positif menjadi negatif. Kemudian
Kita selesaikan 3/5 dikurangi 7/2 dengan menyamakan penyebutnya. Sehingga menjadi 6 dikurangi 35/10. Hasilnya menjadi negatif 29/10. Nah, sampai sini teman-teman sudah dapat sin A, sin B. Kemudian kita lihat pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah tan A dikali tan B. Nah, di sini teman-teman harus tahu ada rumus identitas bahwa tan alfa itu adalah sama dengan sin alfa dibagi cos alfa. Ini rumus tangen ya. Jadi tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Sehingga ketika ditanyakan tan A dikali tan B itu sama aja dengan tan A-nya kita ubah menjadi sin A per cos A dikali tan B-nya menjadi sin B per cos B. Dan kalau kita kalikan tan A kali tan B itu sama aja dengan sin A kali sin B per cos A dikali cos B. Kemudian kita ganti sin A kali sin B-nya dengan yang diketahui yaitu menjadi negatif 29/10 dan cos A cos B-nya kita ganti dengan yang diketahui di soal yaitu 7/2. Sehingga kita tulis tan A tan B sama dengan negatif 29/10 dibagi 7/2 atau menjadi negatif 29/10 dikali 2/7. Yang ini dibalik ya karena diubah jadi kali. Kemudian kita lakukan pencoretan antara 2 dengan 10. Coret antara 2 dengan 10, di sini 1, di sini 5. Sehingga hasilnya adalah negatif 29/35. Hasil dari 5 kali 7. Jadi jawaban dari tan A tan B adalah negatif 29/35. Jadi teman-teman, untuk tipe soal seperti ini, teman-teman mulailah dari yang diketahui dulu, yaitu dari cos A min B sama dengan 3/5. Ya, karena sudah tahu rumusnya nih, sudah tahu rumusnya. Kemudian cos A cos B-nya kita ganti dengan yang diketahui di soal. Dan sin A sin B-nya nanti kita dapat. Nah, untuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 8, lihat teman-teman, tipenya seolah-olah mirip dengan soal nomor 7, tapi ternyata ada perbedaan. Kalau tadi di soal nomor 7 ada diketahui cos A min B sama dengan 3/5, maka di soal nomor 8 ini tidak ada cos di depannya, tapi A plus B sama dengan pi per 3. Dan yang di depannya sama, ada perkalian antara sin A dan sin B. Kalau di soal nomor 7 tadi cos A kali cos B, di sini sin A kali sin B sama dengan 1/4. Yang ditanyakan adalah cos A min B. Nah, di sini teman-teman, A plus B sama dengan pi per 3. Ingat teman-teman, pi per 3 itu sama dengan 60 derajat atau sama aja dengan 180 derajat dibagi 3. Jadi A plus B-nya itu sama dengan 60 derajat. Nah, untuk mengerjakan soal yang ini teman-teman, teman-teman lihat, kita tahu bahwa cos A plus B itu sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Kita akan gunakan rumus ini. Maksudnya bagaimana? Kita tulis dulu yang ini nih, A plus B sama dengan pi per 3. Nah, kita tulis A plus B sama dengan pi per 3. Kemudian, mari kita tambahkan cos baik di ruas kiri atau di ruas kanan. Sehingga kita tulis menjadi cos A plus B sama dengan cos pi per 3. Nah, menjadi seperti ini ya teman-teman. Dan rumus dari cos A plus B itu sudah kita tulis di atas, yaitu cos A cos B dikurangi sin A sin B. Sin A sin B-nya sudah tahu 1/4, cos A cos B-nya belum tahu. Dan cos pi per 3 itu sama aja dengan cos 60, yaitu hasilnya setengah. Sehingga bentuk yang ini bisa kita tulis menjadi cos A cos B dikurangi sin A sin B sama dengan setengah. Kita ganti sin A sin B-nya dengan 1/4 karena sudah diketahui di soal. Sehingga cos A cos B min 1/4 sama dengan setengah. Kemudian negatif 1/4-nya kita pindahkan sehingga menjadi cos A cos B sama dengan setengah ditambah 1/4 yang hasilnya adalah 3/4 ya. Jadi cos A cos B-nya adalah 3/4. Nah, sampai sini belum beres karena yang ditanyakannya adalah cos A min B. Cos A min B itu rumusnya adalah cos A cos B ditambah sin A sin B. Cos A cos B-nya sudah tahu 3/4 dan sin A sin B-nya sudah ada di soal yaitu 1/4. Sehingga tinggal kita ganti saja. Cos A min B menjadi 3/4 ditambah 1/4 dan hasilnya adalah 1. Jadi cos A min B sama dengan 1. Nah, itulah teman-teman penggunaan 6 buah rumus jumlah dan selisih dua sudut dalam trigonometri. Sudah kita bahas dari mulai tipe yang paling mudah ke tipe yang sulit
yang dirangkum dalam 8 buah soal. Teman-teman di sini yang penting hafal rumusnya dan cara menghafalnya adalah dengan sering dipakai atau sering digunakan dalam mengerjakan soal ya. Di video berikutnya kita akan membahas tentang sudut rangkap atau sudut ganda. Salah satu contohnya adalah soal seperti ini. Itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah perkataan dan perhitungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.